Di daerah itu, ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Shalom saudara, selamat hari Natal bagi kita semua. Hari ini bersama-sama kita akan merayakan Natal, baik bersama keluarga maupun bersama dengan seluruh tubuh Kristus. Saudara berbicara mengenai Natal, apakah yang saudara ingat? Saya yakin setiap kita memiliki kesan yang berbeda-beda. Sebelum saya menjadi hamba Tuhan, ketika masih tinggal di kampung, yang paling saya ingat setiap kali Natal adalah baju dan sepatu baru. Karena saya selalu mendapatkan dua hal ini pada saat Natal. Di luar Natal, saya tidak menerimanya. Tetapi berbeda lagi saudara, ketika sudah menjadi hamba Tuhan. Yang justru saya ingat adalah pelayanan Christmas Carol. Saudaraku, bisa jadi di antara saudara yang paling diingat juga adalah Christmas Carol, baik yang melayani maupun yang dilayani. Saya belum pernah menemui saudaraku, Christmas Carol itu mengunjungi orang-orang muda, orang-orang yang cantik, orang-orang yang seger, orang-orang yang kuat. Setahu saya, selama ini Christmas Carol itu mengunjungi mereka yang sudah lansia, bahkan mengunjungi hamba-hamba Tuhan. Dan ternyata saudara, tradisi seperti ini itu berasal dari Alkitab. Christmas Carol pertama adalah pada saat malaikat mengunjungi para gembala di padang Efrata. Sangat istimewa saudara, karena bukan dikunjungi manusia, tetapi makhluk sorgawi. Mereka memberitakan kelahiran Juru Selamat dan menyanyikan pujian kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Inilah Christmas Carol pertama yang dicatat oleh Alkitab. Dan pertanyaannya, mengapa gembala yang justru pertama kali menerima berita kelahiran? Mengapa yang dikunjungi pertama kali gembala? Ini pertanyaan yang menarik saudara. Karena bukankah selain gembala, di tengah-tengah umat Tuhan ada kelompok masyarakat lain, misalnya para imam, orang Lewi, orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki. Apalagi ini berita kelahiran yang tidak biasa. Tetapi mengapa gembala yang justru mendapatkan berita kelahiran itu? Apa istimewanya gembala sehingga dipercaya menerima berita kelahiran Tuhan? Dalam Lukas 1 ayat yang ke-48 dikatakan, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Saudara, pada masa perjanjian lama, gembala adalah profesi yang bergengsi. Karena Abraham, Ishak, Yakub, Daud adalah seorang gembala. Namun tidak demikian dengan gembala pada masa perjanjian baru. Seiring berjalannya waktu, gembala bukan lagi pekerjaan yang istimewa. Karena adanya beberapa gembala yang sering meninggalkan domba-dombanya jika ada binatang buas. Maka sekarang semua gembala mendapatkan label sebagai orang yang tidak bisa dipercaya.
sekalipun tidak semua gembala seperti itu. Bahkan secara sosial, mereka dianggap sebagai kelompok masyarakat yang rendah, tidak terpelajar, dan kasar karena hidupnya lebih banyak bersama domba daripada manusia. Mereka juga dianggap sebagai kelompok orang yang hina, kotor, dan tidak kudus karena sudah pasti tidak mampu menaati hukum Taurat karena hidupnya lebih banyak di padang belantara. Saudara, ternyata Allah memperhatikan mereka yang rendah dan hina. Bukan suatu kebetulan jika Yesus dilahirkan dalam palungan. Yesus bisa saja dilahirkan di rumah sakit internasional maupun klinik persalinan. Namun Yesus memilih dalam palungan supaya para gembala dapat mengunjunginya. Saudaraku, melalui Natal menurut Injil Lukas mengajak kita bukan untuk melihat ke atas, namun justru melihat ke bawah, sama seperti Allah memperhatikan para gembala yang zaman itu diabaikan, disisihkan, dipandang rendah, dipandang hina. Tetapi apa yang dianggap hina oleh manusia ternyata mulia di mata Allah. Apa yang dianggap tidak berarti oleh manusia justru Allah kasihi. Maka pertanyaannya, saudara, apakah di masa Natal ini kita sudah punya hati seperti hatinya Tuhan, seperti hatinya Allah, memperhatikan mereka yang terabaikan, memperhatikan mereka yang disisihkan, memperhatikan mereka yang hina? Ataukah Natal ini kita hanya memperhatikan diri sendiri, memperhatikan pribadi kita, memperhatikan keluarga kita? Christmas Carol pertama mengajak kita untuk memperhatikan mereka yang hina, mereka yang diabaikan, mereka yang disisihkan, mereka yang dianggap tidak berarti oleh dunia, namun justru berarti di mata sorga. Mari kita memiliki hati yang demikian. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur hari ini kami bersama-sama akan merayakan Natal, dan kami diingatkan kembali bahwa ketika kami merayakan Natal, bukan hanya memikirkan diri kami, bukan hanya memikirkan keluarga kami, tetapi kami dipanggil justru untuk memikirkan mereka yang diabaikan, mereka yang disisihkan, mereka yang dianggap tidak berarti, tidak berharga, mereka yang dianggap hina, namun mulia di mata Allah. Karena itu Bapa, tolonglah setiap kami, supaya kami memiliki hati untuk memperhatikan mereka yang diabaikan, untuk memperhatikan mereka yang disisihkan, untuk menghadirkan Yesus di tengah-tengah pergumulan saudara-saudara kami. Berdoa Bapa untuk kebaktian Natal pada hari ini. Lesson Noel yang akan memimpin, Tuhan tolong sertai sehingga dapat membawa umat untuk berjumpa dengan Allah. Demikian juga untuk tim singer, untuk pemain musik, untuk seluruh jemaat, untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kuduskan dan sucikan sehingga firman itu menjadi kekuatan bagi setiap kami, terlebih di dalam masa raya Natal ini. Dan secara khusus Bapa, kami berdoa untuk dua keluarga kami, untuk Ivana yang pada hari ini berulang tahun. Kiranya Tuhan menolong menyertainya. Biarlah dia menjadi seorang anak yang terus takut Tuhan, bahkan hatinya dipenuhi dengan hati yang mengasihi sesama, mengasihi mereka yang terpinggirkan dan yang diabaikan. Demikian juga untuk Christopher Bapa, hamba-Mu bawa ke dalam tangan Tuhan. Kiranya juga Tuhan menolong supaya Christopher pun juga makin hidup di dalam kasih Tuhan. Tuhan pakai untuk hidupnya memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Ivana dan selamat ulang tahun untuk Christopher. Kiranya di dalam masa Natal ini engkau dapat memperhatikan mereka yang terabaikan. Dan sekali lagi selamat Natal untuk Bapak Ibu Saudara bersama dengan seluruh keluarga. Kiranya damai Natal itu berserta dengan kita. Tuhan memberkati.